Ya, Shalom. Ya, selamat berjumpa kembali di rumah Tuhan. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kini saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, dan pagi hari ini dan sore hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dari kitab 2 Petrus. Pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Sekali lagi, kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Bagi yang sudah menemukannya, kita akan membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan jelas, biar mereka yang tidak membawa Alkitab bisa mendengarkannya dengan baik. Kita mulai dari judulnya 1, 2, 3. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Demikian bacaan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 18, maka secara keseluruhan firman Tuhan tersebut berbicara tentang hari Tuhan. Silakan lihat. Sekali lagi secara keseluruhan kalau kita membaca dari 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 18, firman Tuhan itu berbicara tentang hari Tuhan. Ya. Dan bila hari Tuhan itu tiba, hal-hal yang mendahuluinya, salah satu adalah akan tampil pengejek. Bapak Ibu pernah lihat orang suka ngejek orang? Pernah lihat ya? Anak kecil ngejek anak kecil, pernah lihat? Kalau sesama anak kecil saling ngejek itu, kita yang dewasa melihatnya biasa aja ya. Tapi bagaimana kalau kita yang sudah besar, sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah berumah tangga, punya anak bahkan punya cucu, diejek oleh orang lain? Bagaimana perasaan kita? Sakit tak? Seorang tua yang sudah punya cucu melihat cucunya diejek orang, pulang nangis-nangis. Sebagai seorang kakek atau nenek yang baik pasti akan sedih, benar ya? Pertanyaan saya, bagaimana kalau iman Bapak Ibu diejek? Sedih tak? Yang saya mau bilang, mungkin Bapak Ibu tidak sedih, tapi Tuhan sedih melihatnya. Karena kita adalah anak-anaknya, amin. Ya, kita adalah anak-anak Tuhan. Ketika kita diejek, Tuhan sedih melihatnya. Di dalam kesedihan itu saya mau berkata, Tuhan turut campur tangan untuk menopang kita, amin. Ya, sudah pasti
Dia Bapa yang selalu menolong kita. Ketika kita diejek, dia akan turun tangan menopang kita. Ingat lagu yang tidak kita nyanyikan. Ku kan berdiri di tengah badai hidup itu banyak. Benar ya? Salah satu yang sering kita alami, kita diejek. Saya tidak tahu kalau di sini, tapi di tempat saya pelayanan pernah ada sering dari salah satu anak muda. Ketika di sekolah dia diejek. Karena lantaran dia orang Kristen. Yang lainnya non Kristen. Dia diejek dengan bahasa yang bagi kita, karena kita sering seperti itu jadi biasa aja. Tapi itu sesuatu yang menyakitkan. Katanya orang Kristen itu haram karena makan babi. Sakit gak? Ya kalau saya sih enjoy aja karena tiap hari makan daging babi ya. Tapi dia kesian. Dijauhin dari pergaulan. Itu adalah bentuk ejekan yang lain. Benar ya? Belum lagi ejekan-ejekan yang sering kita alami dalam dunia pekerjaan. Itu cara-cara yang halus. Mereka akan melihat KTP kamu siapa, apa. Mereka mainkan berbagai cara. Membuat kita mengalami kesulitan demi kesulitan. Itu adalah bagian dari ejek-ejekan. Ya. Itu tentu kita akan alami. Apalagi menjelang akhir zaman. Ejekan itu makin lebih dahsyat lagi. Semakin kita berbicara tentang hari kedatangan Tuhan, mereka bilang, sebelum kamu berbicara, sudah saya dengar dari dulu. Apalagi kalau yang berbicara saya usianya baru 30-an. Ya kan? Ada yang sudah lebih tua dari saya. Opung ini udah lebih tua dari saya. Opung bilang sebelum kamu bicara, orang lain sudah bicara, saya sudah dengar lebih dulu. Benar Opung ya? Dari dulu sampai sekarang hari Tuhan dibicarakan tapi belum kejadian. Bahkan jauh sebelum saya lahir, papa saya seorang pendeta selalu berbicara tentang hari Tuhan kepada mama saya. Papa saya udah meninggal, mama saya udah meninggal. Sekarang saya jadi hamba Tuhan. Hari Tuhan kok belum tiba. Di antara kita itu biasa saja. Karena kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang kalau kita baca dalam kitab 2 Petrus tersebut, pasal 3 tersebut. Di ayat tertentu di sana kita dapatkan mengapa hari Tuhan tidak kunjung tiba. Karena salah satunya, ingat baik-baik. 1000 hari. 1000 tahun di mata Tuhan sama dengan satu hari. Satu hari bagi kita sama dengan 1000 tahun bagi Tuhan. Yang dimaksud adalah waktu kita tidak sama dengan waktu Tuhan. Amin. Waktu kita tuh belum tentu. Nggak usah jauh-jauh. Kalender Jawa sama kalender Chinese beda ya. Ya nggak usah jauh-jauh. Kalender Chinese sama kalender Masih beda kan? Ya, apalagi kalender kita sama kalender Tuhan pasti berbeda. Amin. Ya. Jadi kalau kita mengalami ejekan seperti itu, katakan Tuhan pasti sedih dan akan menolongku. Amin. Ya, dia sedih dan pasti menolong kita. Dia akan menolong kita, nah mungkin tidak. Ya. Nah sebelum saya lebih jauh berbicara tentang hari Tuhan, saya ingat baik-baik ini. Kalau kita berbicara hari Tuhan, tolong klik. Itu berbicara tentang hari kedatangan Tuhan untuk kali kedua ya. Itu kita berbicara tentang hari kedatangan Tuhan kali yang kedua. Yang pertama kita tahu ya, untuk menebus dosa kita, amin. Tapi kali kedua dia datang bukan sebagai penebus dosa. Bukan sebagai penebus dosa. Dia datang sebagai raja dengan segala kemuliaannya, dengan segala kemegahannya. Mengumpulkan orang-orang percayanya dan membawanya kembali masuk ke rumahnya. Amin. Ya. Kita lagi menantikan itu. Kita sekarang lagi menantikan hal itu. Kita lagi menantikan janji itu terjadi. Dan percayalah bahwa tidak ada kepercayaan di muka bumi ini yang berbicara tentang janji seperti ini. Sekalipun banyak kepercayaan berkata saya sembah Allah. Tapi coba selidiki
apakah Allah itu Allah yang sejati atau tidak? Kita bisa lihat. Ya, Allah yang sejati adalah Allah yang mencipta. Dan Allah itu juga menyelamatkan. Dan Allah itu memelihara. Perhatikan baik-baik. Allah sejati mencipta dengan berfirman. Bapak Ibu baca kitab Kejadian ya. Allah dengan berfirman. Allah yang sejati menyelamatkan dengan firman-Nya jadi manusia. Allah yang sejati itu juga memelihara kita dengan firman-Nya. Dengan firman Allah kita bisa bertahan dalam badai cobaan. Amin. Ya, firman Allah ini yang membuat kita kuat. Itu Allah yang sejati. Allah yang sejati juga Allah yang memberikan dirinya sebagai korban penebus dosa kita. Amin. Dan tidak biarkan kita berdosa. Kemudian ayo udahlah mau mati-mati rendah. Terkecuali memang kita berlaku fasik. Yang dimaksud berlaku fasik adalah sudah tahu kebenaran. Tetapi akhirnya tidak melakukannya. Kita kembali melakukan kebodohan. Itu namanya fasik. Ya. Jadi sekali lagi kita lagi menantikan ini. Hari kedatangan Tuhan untuk kali kedua. Kemudian hari Tuhan itu juga berbicara. Klik. Hari kiamat atau akhir. Ya pasti Bapak Ibu sudah pernah dengar, bahkan pernah nonton ya. Film yang cerita tentang akhir zaman ada kan? Ya anak-anak yang lahir tahun 2000-an pasti nggak ngerti. Tapi anak-anak yang lahir tahun 90-an sebelum 2000 pasti ngerti ya. Karena itu booming-boomingnya itu ya. Ya. Katanya tahun 2000 the end of the world. Tapi sampai sekarang saya masih hidup juga ya. Dunia belum akhir. Tapi kalau kita berbicara hari kedatangan Tuhan. Hari Tuhan kita berbicara tentang ini juga. Amin. Ya. Dan yang penting yang perlu kita ingat tentang hari kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika. Klik. Pasal 5 ayat 1 sampai dengan 2. Perhatikan yang warna merah. Ya, tetapi tentang zaman dan masa. Tentang hari Tuhan. Saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepada. Jadi harinya, kapan harinya, kapan tahunnya, tidak pernah dituliskan kepada kita, benar ya? Ya. Karena kita tahu sendiri benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti, ya, namanya pencuri kalau masa dia kasih tahu, nanti tolong jaga-jaga ya, jam segini saya datang, hari ini saya datang, tanggal segini, ya pencuri yang konyol itu kan, itu pencuri yang pasti bunuh diri. Ya. Kita tahu, ingat lagi, kita tahu hari Tuhan datang tiba-tiba seperti ya. Kalau kita tahu seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu hari Tuhan datang kepada kita seperti tiba-tiba, seperti pencuri yang tiba-tiba masuk ke rumah kita, merampok dan menjara rumah kita. Tapi hari Tuhan datang kepada kita tiba-tiba. Dia tidak berlaku seperti pencuri. Tapi dia datang mengambil orang milik kepunyaannya dan membawanya pergi. Apa yang harus kita lakukan? Ingat, karena itulah. Ya, karena kita tidak tahu. Hari Tuhan datang secara tiba-tiba. Karena itu, klik. Ya, menunggu sembari. Menunggu sembari apa? Ya. Yang perlu kita ingat di sini adalah kata sembari, bukan sambilan. Beda ya. Sembari sama sambilan itu beda. Karena namanya sambilan bisa ditinggalkan. Oh itu kan sambilan saya, kapan-kapan aja saya bisa kerjakan sambilan. Tapi nama sembari itu adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi menunggu dan berusaha itu menyatu jadi satu. Tidak bisa dipisah. Namanya nunggu Tuhan datang. Ya berarti harus harus berusaha. Perhatikan, klik 2 Petrus pasal 3. Ya. Ayat 15 kita baca yang warna tulisan warna-warni. Ya, warna biru, merah sama yang hijau. Kelihatan ya? Ya, kita baca yang warna seperti itu. 1, 2, 3. Sambil menanti semuanya ini, kamu harus berusaha kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia.
sambil menunggu hari Tuhan datang, hari Tuhan tiba. Apa yang harus kita lakukan? Berusaha supaya kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, di dalam perdamaian dengan Allah. Amin. Ini maksudnya gini, kalau hari Tuhan tiba, kita dalam keadaan bermusuhan dengan dia, kita ditinggal. Nangkap ya? Kita nggak akan dibawa. Kita dianggap sebagai domba-domba yang tidak mengenal suara gembalanya. Kita akan ditinggal. Jadi sekali lagi, menanti hari datangnya Tuhan untuk kali kedua, mari kita lakukan menunggu sembari berusaha. Yesus berkata, berjaga-jaga, jagalah, karena kamu tidak tahu kapan waktunya tiba. Tidak seorang pun tahu. Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika mengenai zaman dan waktunya, aku tidak perlu tuliskan kepadamu, karena kita benar-benar tahu ia datang seperti bukan sebagai pencuri ya, seperti pencuri. Ya. Karena sekali lagi, karena itulah menunggu sembari berusaha. Klik. Ya. Menunggu sembari berusaha. Mari kita perhatikan yang pertama, klik. Seperti Nuh, kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9. Alain tolong baca Kejadian pasal 6 ayat 9. Orang yang menunggu sembari berusaha, dia seperti Nuh. Kejadian pasal 6 ayat 9, silakan baca. Begini firman Tuhan, riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, perhatikan, Nuh itu hidup bergaul dengan ya. Jadi menunggu sembari berusaha adalah bergaul dengan Allah. Ya. Perhatikan Batra yang dibangun oleh Nuh. Nuh membangun Batra itu cukup lama ya. Kok pemusnahan kok enggak terjadi ya. Pasti diejek kan, pasti dihina kan, pasti diolok kan. Dia pasti mengalami itu. Mengapa kamu bangun Batranya di gunung? Katanya akan datang air bah. Mana air bahnya? Sudah sekian lama tahun, kok tidak pernah terjadi. Tetapi Nuh tetap melakukan, membangun Batra ya. Hidup bergaul dengan Allah, terus membangun Batra. Ingat, bergaul dengan Allah itu sama dengan membangun Batra. Amin. Bapak Ibu yang punya mesbah doa, itu sama dengan membangun Batra. Amin. Ya. Bapak Ibu yang tekun merenungkan firman Tuhan, di sela-sela kesibukan, meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, itu sama dengan membangun Batra. Ya, membangun Batra. Tiba hari Tuhan, Bapak Ibu pasti akan selamat. Amin. Ya. Nuh itu hidup di zaman orang di mana-mana kawin dan dikawinkan. Mereka kawin sebebas-bebasnya. Siapa yang dia mau diambilnya. Yang mendorong mereka untuk kawin dan dikawinkan adalah hawa nafsu. Tetapi Nuh tidak seperti itu. Kalau saya ibaratkan Nuh itu seperti ini, klik. Ibarat ikan hidup ya, yang hidup di lautan. Ikan yang hidup bukan ikan yang mati ya. Nuh itu ibarat ikan hidup yang hidup di lautan. Perhatikan, tidak asin dan tidak terbawa. Ikan hidup yang hidup di lautan pasti tidak asin, benar ya? Yang asin itu kalau yang Bapak Ibu beli di warung-warung ya, itu pasti asin. Istri saya tuh beli di warung. Ya, jadi saya mikir gini, ikan tuh jadi asin karena sudah berhari-hari. Istri saya beli di warung, dari rendam air panas berjam-jam, dicuci. Tujuan cuma satu, biar asinnya hilang. Tapi begitu digoreng masih tetap asin. Gimana? Diasinkan berhari-hari, dihilangkan cuma dalam beberapa jam, mana bisa? Tapi ikan yang hidup, sekalipun hidup di lautan, yang sebenarnya lautan itu asin ya, tetapi dia tidak asin. Sampai hari di mana dia ditangkap dan dinikmati.
Amin. Ya, kita tuh harus seperti itu. Kita hidup di tengah-tengah manusia yang suka ngejek orang, suka ngina orang. Tapi kita tidak mau seperti itu. Amin. Sekalipun kita dihina, kita diejek, kita diolok, bahkan mungkin diludahin. Pernah alami itu? Karena kita orang Kristen, kita cerita sedikit tentang iman kita, kita diludahin. Mungkin pernah ditampar kan? Itu hal-hal yang paling sadis yang pernah mungkin kita alami. Tapi kita menjadi seperti Yesus yang tidak pernah membalas, ya. Kasih Kristus itu menguatkan hidup kita, membuat kita bisa berpengaruh. Hidup di tengah-tengah hal-hal seperti itu, kita tidak berlaku seperti itu. Amin. Ya. Kasih Kristus itu menguatkan hidup kita, menggerami hidup kita, menerangi hidup kita, sehingga kita bisa hidup di tengah-tengah hal-hal seperti itu dan kita tidak tercemar. Sekali lagi, kita harus seperti Nuh, ibarat ikan hidup yang hidup di lautan. Harusnya kencang, ejekannya kencang, hinaannya kencang, bertubi-tubi, silih berganti. Apalagi sekarang lagi viral. Kita selalu doakan mereka. Kalau Tuhan kasih mereka pangkat dan kedudukan sebagai anak Tuhan, mereka harusnya menjadi contoh teladan kan? Tetapi kenyataannya yang sebaliknya. Bapak Ibu pasti malu ya, yang lagi viral sekarang. Saya itu pertama kali dengar, saya langsung cari tahu. Ini apakah dia orang percaya atau enggak? Begitu saya tahu dia orang percaya, sedih hati saya. Nangis saya. Kenapa? Ya kita berdoa supaya anak-anak yang Tuhan pakai di pemerintahan, punya pangkat kedudukan, bisa menjadi contoh dan teladan. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Itu salah satu hal yang menghantam iman kita, benar? Kita orang percaya pasti dihantam imannya. Katanya kalau orang percaya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Lebih mengasihi, lebih mengampuni. Tetapi yang terjadi mengapa seperti ini? Kalau hal itu terjadi, apakah kita mau nyangkal bahwa dia bukan orang Kristen? Siapa yang berani menyangkal bahwa dia bukan Kristen? Kita bilang, ya dia Kristen cuma KTP. Bapak Ibu enggak tahu ya. Saya pernah baca artikel yang menulis tentang secara masih kecilnya sejak di sekolah. Yang lagi viral itu. Di sekolah itu dikenal sebagai anak yang baik. Ya, waktu masih sekolah dikenal sebagai anak yang baik. Tetapi setelah semakin tinggi, dia menjadi seperti sekarang yang kita alami. Bapak Ibu, yang saya mau katakan kepada kita, Allah yang sejati itu pasti menciptakan kita, membuat kita ada. Dia akan menyelamatkan kita, dia akan memelihara kita. Tetapi yang perlu kita ingat, dalam kesemuanya itu kita menjalani proses kehidupan yang panjang, amin. Dalam proses kehidupan kita yang panjang itu selalu ada badai cobaan. Kalau kita tidak benar-benar satu dengan Tuhan, kita akan terhempas jauh. Amin. Ya, seorang suami istri dalam rumah tangga, saya tidak yakin. Saya tidak yakin kalau bilang tidak pernah bertengkar. Bagaimana Pak Huta Barat? Ini udah benar ya? Pernah tidak bertengkar? Pernah ya? Selisih pendapat pernah ya? Ya, itu pasti pernah. Tetapi yang membuat mereka tetap utuh sampai sekarang adalah komunikasi. Amin. Hal yang sama yang harus menjadi pola berpikir kita, bahwa hubungan kita sama Tuhan selalu ada badai, selalu ada goncangan, membuat kita kadang-kadang terpisah jarak dengan Tuhan. Tetapi yang bisa membuat kita bisa menyatu kembali adalah komunikasi. Bangunlah komunikasi dengan Tuhan. Amin. Bangun komunikasi dengan Tuhan. Kita tetap percaya kata ini, doa adalah komunikasi dengan lakukan.
apapun persoalan hidup kita setiap hari, berkomunikasilah dengan Tuhan. Kata bergaul itu, ada kalau orang bergaul tidak pernah komunikasi? Nu bergaul dengan Allah, tentu dia berkomunikasi dengan Allah. Amin. Kita harus bangun komunikasi. Rumah tangga yang utuh karena komunikasi yang baik. Saya yakin itu. Ya, hubungan kita yang baik dengan Tuhan pasti tergantung komunikasinya. Tergantung dengan doa kita. Tergantung dari kesetiaan kita berdoa. Tergantung dari kesetiaan kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah Allah kita Allah yang sejati. Dia akan memberikan kekuatan. Dia memberikan pribadinya Roh Kudus itu menolong kita. Amin. Menolong kita untuk mengerti apa yang kita baca dan kita renungkan. Mendorong kita untuk melakukannya. Ya, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang tidak akan membiarkan kita, orang yang percaya kepadanya, jatuh sampai tergeletak. Membaca merenungkan firman Tuhan dan mengerti. Pasti dia akan membuat kita mengerti. Sesulit-sulit apapun teks Alkitab yang kita temukan, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, kita benar-benar serius, saya yakin akan diberi pengertian. Amin. Jangan baca Alkitab ketemu cerita tentang angka-angka dan bilangan, silsilah kemudian bodo amat, nggak ngerti. Nggak ada nama papa saya di sana, nggak ada keturunan nenek moyang, udah enggak. Sungguh-sungguh pasti Tuhan akan tolong. Amin. Ponakan saya kuliah di Petamburan. Dia ditunjuk sebagai PIC dari salah satu dosen yang paling keras lah. Dia curhat sama saya. Dia panggil saya itu, kalau bahasa kami itu TI, adik dari papa, adik kandung. Ya, TI itu NTT. Ya. Jadi saya ditunjuk menjadi PIC, tapi saya takut karena dosen ini sangat keras. Terus saya berkata, kalau kamu sungguh-sungguh, kalau kamu serius melakukannya, ingat baik-baik, Tuhan tidak mengecewakanmu. Nangkap ya? Ya. Kalau kita serius benar dengan Tuhan, dalam membaca merenungkan firman Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, percayalah Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Apapun persoalan hidup yang kita alami, Tuhan pasti serta di sana dan akan menolong kita. Karena dia berkata, dia adalah Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Amin. Ya. Persoalannya adalah komunikasi. Amin. Ya. Ada masalah kita lebih lari kepada orang lain untuk curhat. Kita lupa Tuhan adalah sang pendengar yang baik. Sang pendengar yang baik dan penjawab yang tepat. Saya cerita sama Alen tentang masalah saya. Nanti Alen pasti pergi cerita masalah saya kepada orang lain. Masalah yang seharusnya tidak menyebar luas karena saya salah memilih tempat curhat. Jadi sembar yang malu siapa? Diri sendiri. Ceritalah sama Tuhan. Amin. Komunikasilah sama Tuhan. Bangun hubungan. Percayalah Tuhan akan menolong kita. Hidup seperti Nuh. Bergaul. Ibarat ikan. Hidup. Di lautan. Klik. Ya. Menunggu sembari berusaha. Seperti gadis-gadis bijak. Membawa pelita dan juga membawa harus. Ya. Itu ibaratkan gadis-gadis yang bijaksana ini. Kalau kita baca kitab Mazmur pasal 1. Ini ibaratnya seperti ini, klik. Pohon hidup di tepi aliran air. Menunggu sembari berusaha. Ingat. Seperti gadis-gadis bijak, mereka nunggu. Usahanya mereka adalah menyediakan pelita dan juga minyaknya. Itu diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, pasti tertanam dan berakar kuat, bertumbuh dan berbuah. Sampai hari di mana buahnya diambil dan dinikmati. Amin. Ya. Hidup kita ini harus dinikmati oleh
Ingat baik-baik, hidup kita ini yang harus menikmati hidup kita adalah Tuhan. Yang menikmati pekerjaan kita hari-hari adalah kita sendiri, amin. Tapi yang menikmati hidup kita sendiri ini, hidup kita ini adalah Tuhan. Apa yang kita kerjakan ya kita yang nikmati. Keluarga kita nikmati. Saudara-saudara kita nikmati, tetangga-tetangga kita nikmati. Tetapi dirimu sendiri, diri kita sendiri yang menikmatinya adalah Tuhan. Tuhan tidak butuh uangmu. Saya boleh kasar, Tuhan tidak butuh uangmu. Yang butuh uangmu adalah hamba Tuhan dan gereja. Amin. Yang butuh uang adalah suami istri dan anak-anakmu, karyawan-karyawanmu. Amin. Yang Tuhan butuh adalah hidupmu sendiri. Yang Tuhan butuh adalah hidupmu sendiri, hatimu sendiri. Itu yang Tuhan butuh. Amin. Ya. Itu yang Tuhan butuh. Hati yang dinikmati oleh Tuhan. Hati yang penuh. Seperti gadis-gadis bijaksana. Hati itu seperti pohon yang hidup di tepi aliran air. Selalu berbuah. Tidak ada uang orang jauhin. Ada uang orang dekatin. Kalau hati kita bersih, tidak sakit hati. Benar ya? Ada orang kan sakit hati tuh. Ada uang didekatin banyak orang. Ketika dalam kesusahan dijauhin orang, dia sakit hati. Ada kan? Ada seperti itu? Itu tandanya hatinya tidak beres. Karena hati yang beres, ya udahlah memang seperti itu. Itu memang kenyataan seperti itu. Ya. Ketika Tuhan punya roti, orang datang itu berbondong-bondong datang karena pasti Tuhan memberikan mereka roti dan makan, benar, amin. Tapi ketika Tuhan menawarkan dirinya sendiri, berapa banyak yang mau menikmati? Mundur pelan-pelan kan? Mereka mundur. Coba mari kita buka Injil Yohanes pasal 6. Kita klik Injil Yohanes pasal 6. Perhatikan ayat yang ke-35. Injil Yohanes pasal 6 ayat yang 35. Bapak Ibu silakan perhatikan dengan baik dan saya akan baca buat kita. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bapak Ibu silakan lanjut lagi. Kita akan membaca di ayat 48. Ya, dengan jelas di ayat 48 Yesus berkata, akulah roti. Akulah roti hidup. Dan berulang-ulang kali sampai dengan ayat yang ke-59 Yesus berkata, barang siapa makan roti, dia akan hidup. Barang siapa makan roti, dia akan hidup. Dan roti itu adalah dagingnya. Barang siapa makan dagingnya, pasti akan hidup. Tapi coba perhatikan ayat 60. Ayat 60. Apakah mereka yang berbondong-bondong datang itu mau makan? Nah, kita lihat ayat 60 Bapak Ibu. Ya, Yohanes pasal 6 ayat 60. Saya baca buat kita semua. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Mereka tidak sanggup dengarnya. Dan ayat 66, mari kita perhatikan. Dengan jelas di sana ayat 60 berkata, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti. Ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen itu jangan mau yang gampang aja. Tapi ingat baik-baik, adalah hal yang harus kita lewati. Dan itu sebagai manusia sakit.
Benar ya? Sakit. Tapi sekali lagi, Tuhan juga merasakannya dan Tuhan pasti akan menolong. Amin. Kalau kita makan roti hidup, artinya kita menyatu dengan Dia. Amin. Namanya juga makan kok. Ya Bapak Ibu makan nasi, nasinya kan menjadi darah daging kan, benar ya? Nah kalau kita makan roti hidup artinya kita menyatu dengan Yesus. Karena roti hidup itu adalah Yesus itu sendiri. Kita akan menyatu dengan Yesus. Ya. Masa menyatu dengan Yesus kita sakit, Yesus tidak rasa sakit. Saya yakin Yesus rasa sakit, amin. Ya. Jadi apa yang kita nikmati dari usaha pekerjaan kita setiap hari, upayakanlah itu menjadi berkat. Amin. Upayakanlah itu menjadi berkat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang punya pelita tapi tidak ada minyaknya. Lama-lama padam. Benar ya? Lama-lama padam. Ya, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, sekali lagi. Mulailah dari situ. Amin. Punya pelita itu baik ya. Itu sangat baik. Tetapi pelita itu dipakai untuk menerangi jalan. Ya, saya ibaratkan pinjam HP-nya, tolong hidupin senternya. Ya, biar kita bisa pahami. Kadang-kadang orang punya pelita tapi salah gunakan, senternya hidup. Sudah. Bapak Ibu, ini kalau malam hari ini berfungsi dengan baik kan? Tetapi kalau coba yang harusnya berfungsi untuk menerangi jalan, Bapak Ibu senterin ke mata Bapak Ibu, terang enggak jalan? Bapak Ibu bisa tersandung dan jatuh. Amin. Punya pelita itu baik Bapak Ibu. Tetapi itu pelita itu digunakan bukan untuk menyerang orang, tetapi untuk menerangi jalan hidup kita. Amin. Ya. Makanya sekalipun tampil banyak pengejek yang mengejek iman kekristenan, pendeta-pendeta yang hebat, hamba Tuhan yang hebat, hampir-hampir tidak pernah muncul untuk debat. Karena mereka mengerti satu hal ini yang saya mau sampaikan. Mereka mengerti sekalipun kita menang perdebatan itu, tetapi kita tidak bisa menangkan hatinya. Ya. Kita tidak bisa menangkan hatinya. Karena orang kalau debat, malunya luar biasa. Benar ya? Itu pasti malunya luar biasa. Dan dia tidak akan bertobat. Sampai sekarang pendeta yang hebat yang mengalahkan pengejek yang sering mungkin Bapak Ibu lihat di sosmed, hampir-hampir kita bilang tidak ada kan? Di mana hamba Tuhan yang hebat, yang sekolah teologinya tinggi-tinggi, gelarnya hebat-hebat, tapi kok tidak pernah mematahkan ejekan-ejekan seperti itu. Mereka ngerti, sekalipun kita menangkan perdebatan, tapi kita tidak menangkan hati, karena pelita itu bukan nyorot ke mata orang, tapi nyorot di jalan. Amin. Jalan yang gelap, menerangi jalan yang gelap untuk kita berjalan. Maka pelita itu kita gunakan untuk menerangi jalan hidup kita. Amin. Ya. Jangan hidup seperti para pengejek-pengejek. Jangan hidup seperti orang yang pandai akan kebenaran firman Tuhan, kemudian menggunakan kebenaran firman Tuhan itu untuk menyerang orang lain. Itu bukan kekristenan. Ya, Yesus tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Ketika Yesus ditangkap dan diadili, dibawa ke pengadilan, Yesus itu adalah firman Allah. Yesus itu adalah Allah sendiri. Tapi ketika diperadabkan dengan masalah soal firman Allah, dia tidak pernah membalas untuk menyerang orang. Amin. Ya, ketika dia ditampar, mereka bertanya, katakan siapa yang menampar engkau? Apakah Yesus tidak tahu? Yesus tahu, tapi dia diam. Ya. Sekali lagi, sebagai orang percaya, yang saat ini kita menunggu waktu di mana Tuhan akan datang
untuk kali kedua. Membawa kita pulang ke rumah. Ingat baik-baik 2 pesan ini. Yang pertama, ya, yang pertama kita harus hidup seperti Nuh. Ya, ibarat ikan hidup yang hidup di lautan. Yang kedua, kita harus seperti gadis-gadis bijaksana, punya pelita, punya minyak, ibarat pohon yang hidup di tepi aliran air. Amin. Dia pasti akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Amin buat firman Tuhan.